Nama saya Arif Taufikudin. Nama saya Friska Sekar. Saya Gipar Abdillah. Saya Izul Haq Raja Sulaiman. Nama saya Dafar Simanjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil observasi kita dan interview kita dengan para user yang kita lakukan di daerah Gebang. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai C, yaitu apa yang dikatakan oleh user yang kita wawancarai. Yang pertama, Gebang aman. Nah, di sini memang narasumber pertama mengatakan Gebang aman walaupun 5 tahun yang lalu Gebang sering terjadi pencurian. Yang kedua, terjadi percobaan pencurian. Ini user yang kedua ini mengatakan demikian karena waktu itu ada percobaan pencurian di kosnya dan tertangkap CCTV. Dan yang ketiga, pertokoan rawan pencurian. Ini user ketiga memang mengatakan bahwa di jalan-jalan besar itu kan banyak toko kayak warung, terus fotokopi, itu mereka emang banyak pencurian gitu loh di sana. Terus yang terakhir, butuh satpam dan portal. Ini sama sih, ini yang dikatakan oleh user pertama, dia juga butuh. Dan yang keempat itu usernya mengatakan bahwa butuh satpam dan portal. Iya kan, nggak usah perlu dijelaskan kan ini? Ya, cukup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang atau apa yang diperbuat oleh user setelah mengetahui bahwa Gebang itu menurutnya aman atau tidak aman. Jadi yang pertama, yang user pertama itu bilang dia itu bakal pulang sebelum jam 10. Jadi di atas jam 10 dia tuh udah nggak lagi keliaran gitu. Terus untuk user yang kedua, yang dia tuh membeli gembok untuk motor karena di kosnya itu ada terjadi percobaan pencurian yang tertangkap CCTV. Terus kemudian user ketiga tuh bilang ikut serta dalam ronda malam. Jadi lebih baik tuh di Gebang tuh ada ronda malam untuk meningkatkan keamanan. Jadi seperti itu. Tinggal Bill kan? Iya, jadi di bagian ting ini si bapaknya itu kayak kebingungan. Dia mikirin siapa yang bakal nurusin ronda-rondanya setelah kalau misalkan yang pemuda-pemuda yang sekarangnya itu pindah atau kerja di mana atau udah lulus. Sama bapaknya itu masih berpikir. Tapi kayaknya nggak cuma bapaknya deh, yang user yang lain juga. Ya, keamanan lebih. kan sampel aja Kang. Jadi kayak semua yang kita wawancara itu masih berpikir kalau misalkan wilayah Gebang tuh masih membutuhkan keamanan yang lebih, kayak ya tersirat aja gitu. Tapi secara nggak langsung mereka masih nggak yakin kalau misalkan mereka tuh udah aman dan masih membutuhkan keamanan yang lebih tinggi lagi. Nah, di bagian feel, mereka tuh secara nggak langsung masih berhubungan sama yang membutuhkan keamanan lebih. Mereka tuh masih ngerasa nggak aman, masih merasa kurang aman, dan masih merasa takut mereka akan kecurian atau bakal jadi korban ya pencurian-pencurian berikutnya. Jadi sebenarnya sekalipun kayak banyak orang mengatakan Gebang itu aman, di sini juga mereka tetap merasakan yang kita interpretasikan itu merasa tidak aman dan ketakutan untuk tinggal di daerah Gebang dengan sistem keamanan yang seperti ini. Nah, dari hasil observasi itu yang tadi poin-poin yang sebelumnya disampaikan oleh teman-teman saya, itu dari say, do, feel, dan think, kita akhirnya mengklasifikasikan ketiga bagian ini, yaitu user, need, dan insight. User yang kita klasifikasikan yaitu satu, itu Bapak RT 05 Gebang, itu satu user yang kita wawancarai. Terus yang kedua, mahasiswa yang bertempat tinggal di Gebang, dimana kayak mereka itu mengekos di daerah Gebang. Terus apa yang mereka butuhkan, misalnya kayak Bapak RT 05 ini, kalau dari dia sendiri sebenarnya dia itu membutuhkan pemuda penerus untuk ronda, karena dimana banyak pemuda juga yang akhirnya mendapatkan kerjaan yang tetap dan mereka tidak bisa ikut serta dalam ronda itu dalam setiap malam. Terus yang dibutuhkan oleh mahasiswa sebenarnya itu satpam dan portal, di mana itu bisa lebih menjamin keamanan daerah Gebang itu sendiri dan mereka bisa lebih leluasa untuk misalnya kayak meninggalkan kendaraan mereka ataupun barang-barang berharga mereka ketika mereka meninggalkan daerah Gebang. Yang selanjutnya itu insight.
insight itu jadi kenapa mereka membutuhkan solusi dari ini. Jadi kenapa mereka membutuhkan itu? Pertama, karena dia membutuhkan solusi yang simple dan tidak membutuhkan banyak biaya. Jadi dia tuh nggak suka kayak membutuhkan kayak solusi yang kompleks gitu, yang susah. Jadi dia hanya membutuhkan solusi simple yang tidak membutuhkan banyak biaya. Itu sebenarnya misalnya kayak pemuda penerus ronda itu adalah salah satu solusi yang Bapak RT tersebut inginkan. Yang selanjutnya, kenapa mereka membutuhkan itu? Karena sistem keamanan yang ada itu belum cukup. Karena seperti yang dikatakan tadi, masih ada beberapa percobaan pencurian yang terjadi di beberapa kos, sama pertokoan itu juga kurang aman. Jadi begini, user rekayasa yang kami buat. Yang pertama itu yaitu dia bernama Asep. Dia itu adalah warga Gebang yang berumur 42 tahun dan dia menjual siomay di daerah Gebang. Dia itu seseorang yang tidak menyukai perubahan gitu. Jadi jika ditambah seperti keamanan yang baru gitu, dia kurang setuju. Yang selanjutnya itu adalah Marcelina. Marcelina itu adalah mahasiswa berumur 20 tahun. Dia adalah salah satu korban pencurian di Gebang. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan seandainya ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan pada lain waktu. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.